aksara di atas batas, sebenarnya aksara itu tanpa batas, walau berada di tapal batas. Itu poinnya. Jadi cerita-cerita yang dilahirkan oleh para guru maupun siswa mau bilang bahwa pelangi itu tidak pernah memilih kemana dia ada. Atau dengan kata lain, dari pelosok pun kita bisa berkarya. Dan kekuatannya adalah pada membaca dan menulis. Membaca, kita mengenal dunia, dan dengan menulis, kita dikenal dunia. Jadi selain itu, pelangi juga adalah simbol dari warna-warna tulisan yang ada. Bahwa yang tulis tentang alam, tentang orang tua, tentang kerinduan dan lain-lain, itu indahnya juga hampir sama dengan keindahan pelangi. Kira-kira itu poinnya. Jadi memang kita SMK, tapi literasi juga penting untuk bidang karya mereka. Karena itu memang beberapa waktu lalu, sejak adanya gagasan ini kita sudah mulai usahakan. Tapi keterbatasan kita di sekolah, apalagi seperti tadi perpustakaan dan lain-lain masih terbatas, dan juga kegiatan semacam lebih banyak guru berkecimpung dalam bidangnya masing-masing tanpa diperkaya dengan ini. Maka itu yang Pak Peter kita sudah usahakan untuk mendorong para pendidik supaya banyak mendasarkan kegiatan belajar mengajar itu pada memperkaya dengan banyak membaca. Jangan hanya apa yang selesai dengan wisuda dan itu saja yang diberikan dari tahun ke tahun kepada anak. Maka guru juga macet, nanti anak juga tidak bisa berkembang banyak. Maka itu kita anjurkan itu supaya hanya memang keterbatasan kita dalam sarana itu masih. Tadi saya sudah omong dengan Pater supaya ke depan kita buat anggaran khusus untuk setiap kali, supaya ada anggaran untuk bidang ini, terlebih untuk perpustakaan ini perpustakaan sekolah umum, perpustakaan kelas, supaya tiap bidang studi itu punya perpustakaan kecil. Dan apalagi dengan mulai kita 2 tahun lalu kita mulai dengan program vokasi. Program vokasi tanpa itu juga apa artinya? Maka itu kami menyambut sangat saya sebagai ketua yayasan juga sangat bersyukur dengan Pak Iso dan Pak Gusti mengambil inisiatif untuk mendorong kita dengan dorongan dari provinsi. Jadi saya sampaikan banyak salam dan terima kasih kepada Ibu Gub yang menjadi penggerak ini, dan juga kita akan sampaikan kepada di kabupaten bahwa kami sementara berusaha dan akan terus berusaha bersama dengan sekolah. Dan titipan ya, kalau ada dana untuk ini, jangan lupa SMK Santias Medan, supaya apa menjadi harapan kita atau harapan dari program vokasi, supaya SMK Menuk ini bisa menjadi tempat rujukan untuk SMK lain, itu bisa kita capai. Tapi tanpa literasi yang memadai, tanpa didukung oleh itu mimpi saja tidak bisa mewujudkan. Terima kasih. Terima kasih, Peter. Selanjutnya Bapak Korwas dari Dinas Pendidikan, komentar tentang kegiatan kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi kegiatan kita hari ini di SMK Katolik Santo Yosef Ninuk dari Dinas Pendidikan
menyambutnya positif, baik, karena lewat kegiatan tulis menulis tidak hanya sebatas teori, kita tidak sebatas hanya omong, tetapi kita saksikan bahwa bukunya ada. Nah, karena selama ini kita hanya omong tentang tulis, dan teman-teman guru juga mengatakan bahwa kami sudah banyak menulis, tetapi bukti tulisannya di mana? Tetapi pada SMK Santo Yosef Nenuk hari ini bukan hanya omong tentang teori tulis, tetapi praktek tulisnya sudah ada. Hal yang baik ini harus ditiru oleh teman-teman dari SMK yang lain dan juga SMA yang lain, karena jumlah SMA di Kabupaten Belo ada 25. Jumlah SMK ada 10, berarti SLB ada 2. Berarti ada 37 SLTA di Kabupaten Belo. Kalau ternyata ada 37 kepala sekolah ini bergerak bersama-sama, berarti Kabupaten Belo ini akan kelihatan, wajahnya akan kelihatan di daerah-daerah lain karena lewat tulis. Jadi sekali lagi saya menyampaikan seperti yang tadi awal, untuk saling bahu-membahu, saling mendukung. Dan apabila ada kegiatan di sekolah-sekolah yang lain dan ada undangan, diharapkan para kepala sekolah harus sendiri terlibat, menyaksikan langsung dan pulang membawa sesuatu untuk bisa dipraktekkan di sekolah. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dari pihak sekolah, kami pertama-tama berbangga, sambil itu mensyukuri momen yang tentu saja luar biasa. Kenapa saya mengatakan momen ini luar biasa? Karena SMK Santo Yosef Nenuk yang dulunya dikenal dengan STM Santo Yosef Nenuk itu lebih banyak berkiprah di aksi nyata. Jadi terkenal karena pokoknya keterampilannya di bidang pembangunan, di bidang permesinan, dan mereka masuk di segala sektor kehidupan, baik tingkat daerah, regional, nasional, bahkan kancah internasional. Lalu saya katakan bahwa peristiwa hari ini merupakan peristiwa yang luar biasa, karena SMK Santo Yosef Nenuk mendongkrak sisi yang lain untuk mempromosikan diri juga, bahwa kita tidak hanya jaya di keterampilan bisa menghasilkan, artinya bangunan yang baik, bisa reparasi, yang juga brilian untuk menulis. Dan karya tulis ini adalah satu bukti bahwa SMK yang namanya sekolah kejuruan, ternyata mereka juga bisa menghasilkan buku dalam aspek literasi. Sesudah perjalanan waktu kurang lebih 50 tahun SMK Santo Yosef Nenuk ini berdiri, ada evaluasi secara umum nasional bahwa jumlah pengangguran terbesar kedua secara nasional adalah tamatan-tamatan SMK, dan itu sangat miris. Hasil survei menunjukkan bahwa pendidikan 3 tahun itu ternyata tidak memadai. Sehingga dari pihak sekolah, pihak yayasan, dan pihak provinsi yang memiliki sekolah ini memang jauh sebelum itu juga sudah mencanangkan kembalikan STM ke pendidikan 4 tahun, back to nature, karena awal berdirinya STM ini digagaskan 4 tahun. Jadi 3 tahun itu betul teori dan selesai dengan ijazah, dan 1 tahun penuh praktek.
wacana untuk 4 tahun ini ternyata sejalan dengan gagasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan vokasi sekolah 4 tahun untuk sekolah-sekolah kejuruan. Saya ingat baik sekali bahwa dari Dinas Pendidikan dan Gubernur gencar untuk memasyarakatkan ide sekolah 4 tahun di sekolah vokasi ini. Tetapi mungkin tanggapannya masih kurang. Kami di sini sudah mulai menanggapi sekolah 4 tahun karena memang spirit awal sekolah 4 tahun. Saya sendiri juga mengalami sedikit penolakan karena kenapa mesti 4 tahun, nanti anak-anak terlambat kuliah. Saya sedikit memberikan data bahwa saya meskipun baru masuk, tapi saya melihat data dari semua mereka yang tamat di sini yang kuliah cuma 25% saja. Yang lain terjadi alasan bahwa nanti terlambat kuliah itu tidak representatif, tidak signifikan. Maka itu tetap bersama dengan dukungan dari yayasan kita gulirkan sekolah 4 tahun. Dan bersama dengan itu COVID pun masuk merajalela. Ini bagaimana dengan sekolah 4 tahun ini, sekolah SMK ini, nanti dalam buku guru itu ada satu guru juga menulis bahwa itu adalah nonsens sekolah kejuruan tanpa praktek. Ada satu judul topik dari para guru yang menuliskan pengalamannya, mereka juga merasa aneh. Masa sekolah kejuruan tapi tidak ada praktek? Apalagi sekolah online. Online itu dengan segala macam permasalahan, sebentar pulsa tidak ada, sebentar sinyal patah putus, sebentar listrik padam, macam-macam persoalan. Jadi ada guru yang betul mengekspresikan fenomena ini dalam tulisan yang bagus, itu nonsens sekolah kejuruan tanpa praktek. Kita berusaha supaya anak-anak meskipun sekolah shift bergelombang, satu kelas datang 2 bulan lalu kembali ke rumah, lanjut online di rumah, satu kelas lagi datang, karena kita harus betul mengikuti protokol COVID. Dan di sela-sela kesibukan online dan datang untuk praktek di sini, ada dorongan untuk coba menggerakkan literasi. Sehingga pada bulan Oktober kemarin saya menangkap peluang ini. Saya tidak mau lewatkan peluang ini. Anak-anak dan para guru sekalian harus bisa masuk ke dalam konteks pelatihan literasi. Jadi 1 minggu penuh kami bergumul di sini para guru dan para siswa sekalian dengan berbagai macam pengalaman dan kesan yang sangat menarik. Dan di atas semua pengalaman ini, ada dorongan dan dukungan juga. Kalau pengalaman ini bisa diterbitkan saja, dibukukan, sehingga tidak berlalu begitu saja. Artinya untuk para guru, mereka juga bisa melihat kembali, ternyata kami juga bisa menulis. Para siswa dan siswi sekalian itu ternyata akhirnya bangga. Ternyata kami juga bisa menulis. Dan dari situ mereka juga akhirnya bisa mengukur diri mereka, mengukur kemampuan mereka. Bagaimana mereka juga bisa berkomunikasi dengan baik melalui karya tulis. Dan saya menganggap ini baru 25% dari guru dan siswa-siswi yang menulis ini. Baru 20%. Itu artinya suatu tanda bahwa kalau semua guru yang ada di sini, sekitar 50-an, dan semua siswa yang berjumlah 300-an, kalau mereka juga bisa terjun dalam kreasi literasi yang sama, maka bukan hanya 2 buku saja, kami bisa menghasilkan lebih banyak daripada 2 ini. Tadi ketua yayasan juga menantang saya, Patir kita mesti tulis 1. Sahabat Patir, saya juga memang berpikir untuk menulis, tetapi saya juga harus mendorong untuk para guru sekalian juga untuk bisa menulis dan menulis. Karena tidak ada cara lain untuk mengembangkan kreativitas berpikir dan kreativitas untuk menulis.
Dan untuk itu harus bisa membaca. Jadi membaca itu adalah jendela menurut Pak Iso tadi untuk bisa melihat pemandangan indah di luar. Dengan membaca kita membaca pikiran-pikiran orang lain. Dengan membaca kita membaca pengalaman-pengalaman orang lain. Dengan membaca kita tahu insight, pemahaman yang lebih dalam dari pikiran-pikiran orang yang ditampilkan melalui tulisan-tulisan melalui buku-buku itu. Jadi kesempatan ini merupakan kesempatan yang istimewa dan kami berbangga sekali bahwa kami bisa tampilkan buku-buku dari hasil kreasi literasi yang dijalankan 1 tahun kemarin. Ini merupakan stimulus untuk kami, langkah awal yang bagus untuk kami, bahwa STM Nenuk tidak hanya tampil untuk aksi di bidang keterampilan untuk buat paket-paket meja, lemari, itu las kendaraan yang rusak, tetapi mereka juga bisa menuangkan pikiran mereka melalui karya tulis. Ini saja bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kiri itu teman-teman, mungkin ada yang mau